Mas Adi, betul kan begitu? Strateginya kalau dari pasangan Airin Ade ini tinggal menjaga nih sebenarnya karena sudah punya model ketokohan dan figur yang kuat. Tapi tadi juga Bang Yudi percaya diri juga, ini the rising stars juga. Karena kalau kita lihat dua pasangan ini kan kita bisa bilang jawara-jawara Banten loh Mas Adi. Mereka punya jaringan yang mengakar cukup kuat gitu. Ya saya kira sebenarnya kalau kita mau tracking satu persatu, kenapa pada akhirnya Golkar kembali mendukung Airin, karena tentu Airin dinilai punya signifikansi secara popularitas dan elektabilitas. Kan kita tahu Golkar kan sudah mendukung Andra Soni, menarik dukungannya, tapi di kemudian hari tiba-tiba Golkar mendukung Airin. Ini kan tentu menjadi argumen yang cukup rasional bahwa kader Golkar yang dinilai punya kekuatan yang relatif signifikan dan kuat di Banten adalah Airin, bukan yang lain. Ini yang saya kira membuat kenapa Golkar, Airin lah yang kemudian dimajukan. Nah yang kedua, kalau saya kebetulan memang tinggal di Tangsel ya, billboard dan baliho Airin ini kan terjadi sejak tahun yang lalu. Artinya memang persiapan Airin untuk maju di Pilgub Banten itu memang dipersiapkan cukup matang. Apalagi misalnya kalau maju jujur Banten ini kan dianggap sebagai markasnya Golkar sejak lama. Dan titik tumpu dan kekuatan politiknya ada pada terah politiknya Bu Airin. Terutama terah politiknya Bu Ratu Atut ya. Apalagi saat ini kalau kita melihat rata-rata secara umum keluarga besar Bu Airin juga maju di berbagai kabupaten dan kota. Jadi hal inilah yang sepertinya membuat kenapa Golkar itu sangat confident, sekalipun hanya dengan PDIP mereka akan memenangkan pertarungan secara politik. Itu kan di atas kertas. Meski pada saat yang bersamaan harus diakui, sekalipun misalnya penantangnya ini relatif newcomer di Banten sebagai calon gubernur gitu ya, tapi Andra Soni dan Dimyati ini tentu bukan lawan tanding yang layak dianggap remeh, karena satu faktornya selain diusung oleh begitu banyak partai politik, faktor bahwa Andra Soni sebagai partai pemenang Pilpres itu menjadi penting, karena apapun pasti akan mengkapitalisasi semua kemampuan dan kekuatan politiknya untuk menggempur kandangnya Golkar di Kuning. Inilah yang kemudian kalau menurut saya akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Selama ini kan terah politiknya Bu Airin di Banten nyaris tanpa lawan tanding yang sepadan. Jadi siapapun dari keluarga Bu Airin yang maju, entah di provinsi, di level gubernur, bupati, dan wali kota, mereka selalu menang dan tidak pernah kalah. Nah tinggal di 2024 ini akan diuji apakah kekuatan Andra Soni, yang notabene-nya adalah kader Gerindra, partai pemenang Pilpres, menang juga di Banten, akan mampu mengalahkan kekuatan politiknya Bu Airin. Tentu waktulah yang akan menjawab. Tentu kerja-kerja politik yang terukurlah yang akan memberikan satu legitimasi politik siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Apalagi wakil Andra Soni ini adalah Pak Dimyati yang saya kira mesin politiknya juga solid, yaitu kawan-kawan PKS ya. Jadi dalam hal itulah sebenarnya Ken menurut saya ya memang pertarungan politiknya cukup dinamis, masih cukup terbuka. Meski kalau kita membaca argumen survei beberapa bulan yang lalu, ya Airin memang relatif signifikan, nyaris tak terkejar ya dibandingkan dengan para kompetitor-kompetitor yang lain termasuk Andra Soni. Tapi dalam politik seringkali surveinya yang rendah itu seringkali dia rebound dan mampu memenangkan pertarungan. Dulu misalnya kita lihat di Jakarta, Jokowi kan nggak diperhitungkan tapi dia mengalahkan Foke. Dulu misalnya Anies juga tidak pernah diperhitungkan di Jakarta tapi dia kemudian mampu mengalahkan petana. Ahok, Ganjar di Jawa Tengah dia tidak diperhitungkan saat itu di di survei-survei tapi mampu mengalahkan Bibit Waloyo di petahana, dan begitu banyak contoh-contoh lain di daerah-daerah yang memang kalau kita membangun argumen survei maka per hari ini memang Airin yang paling kuat ya. Tapi selama 3 bulan ke depan ini masih ada rentang waktu yang saya kira masih bisa dimaksimalkan untuk memenangkan pertarungan. Dalam 3 bulan, dalam politik ya, itu waktu bukan panjang, dia sempit dan apapun masih bisa terjadi. Tapi bagi saya, kalau yang melihat dari jauh, siapapun yang menang ini kan friendly match. Ini sama-sama orangnya Prabowo. Karena apapun Airin ini juga adalah tim pemenangannya Prabowo di Banten. Tapi yang menurut saya menarik itu karena Andra Soni ini adalah orangnya Pak Susmi Dasko. Awapun Pak Susmi Dasko ini orang penting, elit penting di Banten yang saya kira ini bukan hanya soal Andra Soni dan Dimyati, tapi ini adalah pertarungan Susmi Dasko melawan keluarga besarnya
Bu Airin di Banten. Jadi bisa dibilang perang saudara apa gimana nih Mas Adi ya? Nanti mungkin bisa dijawab juga oleh Bang Yudi melihat bagaimana challenge-challenge di depan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi mulai dari history kemenangan Golkar, mungkin juga terah politik yang kemudian ada di belakang Airin. Bagaimana kemudian Andra Soni Dimyati ini juga bisa meramu suatu strategi yang jitu sehingga bisa rebound karena masih ada 3 bulan, masih mungkin terjadi. Nanti dijawab Bang Yudi, usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Di tengah kita tentu ikut melihat bagaimana pertandingan Indonesia dan Australia. Kita juga akan lihat bagaimana pertandingan yang sengit di Pilkada Banten. Ya, Bang Yudi, ini tadi kan sudah di breakdown nih sama Mas Adi soal apa kemudian yang menjadi mungkin bisa dibilang kelebihan dari pasangan Airin Ade. Dilihat dari historical Golkar yang punya basis cukup kuat di Banten, kemudian terah politik di balik sosok Airin ini yang juga cukup kuat. Nah, bagaimana kemudian kesiapan dari Andra Soni Dimyati sebagai rising star? Harapannya bisa rebound di waktu 3 bulan ini, Bang Yudi? Ya, kami dari awal saya sudah bilang bahwa kami confident dan kami sudah siap dengan kami memajukan Pak Andra, Ketua DPD kami, yang di Provinsi Banten, Pak Prabowo itu menang 3 kali berturut-turut dengan siapapun koalisinya. Kami punya modal di situ bahwa Pak Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo mempunyai kader namanya Pak Andra Soni di Provinsi Banten, dan ini memang jadi PR juga bahwa kami harus bisa kemudian meraup suara Pak Prabowo untuk bisa dijadikan jadi suara Pak Andra Soni dan Dimyati. Itu yang akan kami lakukan, dan ya kami sebagai partai tentu optimis bahwa itu bisa kita lakukan karena keinginan kami juga ingin membersertai Presiden terpilih Pak Prabowo untuk bisa menunaikan beberapa janji kampanyenya terutama nanti di Provinsi Banten itu. Oke, Bang Yudi, berarti kalau sama-sama berebut Prabowo efek atau suara Prabowo, jurus jitunya atau strateginya apa nih dari Andra Soni Dimyati? Ya sebetulnya bukan hanya jurus jitu. Jadi saya bilang tadi Pak Prabowo itu 3 kali hat-trick di Provinsi Banten, Pak, dengan siapapun koalisinya. Gitu, 2019, 2024 dan lain sebagainya. Saya tidak mau mengecilkan teman-teman koalisi, tapi Pak Prabowo punya segmented tersendiri di masyarakat Banten. Dan masyarakat Banten juga yakin bahwa Pak Prabowo bisa memimpin Indonesia menjadi lebih maju. Nah, untuk membersertai Pak Prabowo untuk bisa memimpin Indonesia lebih maju, kami punya kader Partai Gerindra langsung gitu ya, yang kemudian program-programnya akan membersertai Pak Prabowo jadi di Provinsi Banten. Strateginya di situ. Bagaimana kemudian suara-suara Pak Prabowo yang ada di Banten itu bisa kita raup sebanyak-banyaknya.